Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa kembali di NHM Kitchen. Hari ini saya membuat kue lapis gulung dari tepung tapioka. Ini kuenya kenyal dan rasanya juga enak banget ya. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus videonya sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, ingat untuk subscribe dulu. Pertama kita akan panaskan dulu ya santannya. Siapkan 1 buah panci, kemudian siapkan 300 ml santan. Ini bisa diambil dari setengah butir kelapa atau bisa juga menggunakan santan instan yang ditambah air sampai dengan 300 ml. Kemudian ini dimasak sampai santannya mendidih ya. Kalau santannya sudah mendidih seperti ini, aduk sebentar, kemudian matikan api dan kita biarkan lagi sampai santannya ini dingin ya. Selanjutnya kita akan campurkan semua bahan kering. Siapkan wadah lalu masukkan 95 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Untuk takaran sendoknya ini setara dengan 9,5 sendok makan cembung seperti ini. Kemudian tambahkan 45 gram tepung beras atau untuk takaran sendoknya ini setara dengan 4,5 sendok makan cembung seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam, 100 gram gula pasir. Ini untuk takaran sendoknya sama dengan 10 sendok makan peres seperti ini atau 7 sendok makan cembung seperti ini. Untuk gulanya boleh di blender dulu ya supaya butirannya lebih halus, jadi lebih mudah larut saat digunakan untuk adonan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili, ini boleh pakai yang cair atau bisa juga pakai yang bubuk ya. Kemudian tuang santan yang sudah dimasak tadi, ini santannya sudah dalam keadaan dingin ya. Dan dituangnya secara bertahap sambil diaduk supaya lebih mudah rata. Kemudian kita bagi adonannya menjadi 2 bagian. Ini banyaknya adonan yang dituang ke masing-masing wadah harus sama rata ya. Kemudian salah satu adonan diberi pewarna, lalu ini diaduk sampai rata. Untuk warnanya bebas, kalian bisa pakai warna apa saja. Di sini saya pakai pewarna merah. Lalu untuk adonan satunya akan saya campur dengan pemutih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ambil beberapa sendok adonan lalu aduk sampai pemutihnya benar-benar rata. Baru kemudian tuang semuanya ke dalam adonan dan diaduk lagi sampai rata. Untuk pemutih makanan ini nggak wajib ya, jadi boleh dipakai, boleh juga nggak pakai. Kemudian kita akan kukus adonannya, tapi sebelumnya pastikan kukusannya udah dipanaskan ya. Ini airnya udah mendidih dan uapnya udah banyak. Baru kemudian kita letakkan loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 20 x 20 x 5 cm. Ini loyangnya udah dioles juga dengan menggunakan minyak. Ngolesnya tipis-tipis aja. Dipanasin dulu sekitar 1-2 menit dalam kukusan. Setelah loyangnya selesai dipanaskan, baru kemudian tuang setengah bagian adonan yang berwarna merah ke dalam loyang. Kemudian ini ditutup dan dikukus selama 5 menit menggunakan api sedang agak sedikit kecil. Untuk tutup kukusannya ingat dilapisi kain atau serbet supaya nggak ada air yang netes ya.
Nah, setelah 5 menit, kemudian tuang di atasnya adonan putih setengah bagian. Lalu ini dikukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian tuang kembali semua sisa adonan merah di atas adonan putih. Lalu ini dikukus lagi selama 5 menit. Kemudian untuk lapisan terakhir, tuang semua sisa adonan putih ke dalam loyang. Kemudian ini dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian buka tutup kukusan, lalu angkat adonan dari dalam kukusan. Ini udah matang ya adonannya ya. Lalu kita biarkan dulu sampai adonannya ini agak dingin, baru kemudian kita keluarkan dari dalam loyang. Nah, setelah kuenya agak dingin, baru kemudian kita akan keluarkan kuenya dari dalam loyang. Di bagian pinggirnya ditarik-tarik sedikit seperti ini ya, tapi jangan terlalu kuat, sedikit aja, supaya lebih mudah nanti keluar dari loyang. Kemudian siapkan plastik yang agak lebar, ini plastiknya akan kita gunakan untuk menggulung. Lalu letakkan adonan di atas plastik ini. Kemudian biarkan sampai kuenya ini menjadi benar-benar dingin. Setelah kuenya benar-benar dingin, kemudian ini akan kita gulung. Ambil salah satu sisi plastik, kemudian kita tekuk plastiknya, dan ini sambil dipadatkan ya kuenya. Pastikan kuenya benar-benar padat di seluruh bagian sisinya, supaya nanti hasil gulungannya bagus ya. Kemudian sambil terus ditarik dan terus dipadatkan. Untuk detailnya kalian bisa perhatikan di video ya. Setelah kuenya selesai digulung seperti ini, kemudian dirapikan kembali dan dipadatkan kembali. Lalu gulung dengan menggunakan plastik, dan ini disimpan di dalam kulkas selama 30 menit supaya bentuknya bisa bagus ya. Setelah 30 menit disimpan dalam kulkas, selanjutnya ini kuenya sudah bisa dipotong ya. Untuk memotong kue lapis, kalian harus pakai pisau yang benar-benar tajam dan pisaunya dilapisi dengan plastik seperti ini ya. Selanjutnya kita potong kue lapisnya, untuk ketebalannya sesuai selera ya. Nah, kira-kira hasil potongannya seperti ini ya. Inilah pentingnya kenapa pisaunya harus dibungkus dengan plastik, supaya saat motongnya bisa lebih mudah dan kuenya nggak nempel di pisau, hasil potongannya pun bisa mulus. Nah, ini dia kue lapis gulung tepung tapiokanya sudah jadi. Sekarang akan saya coba ya kuenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuenya enak banget. Gurih dari santan dan kenyal dari tepung tapiokanya, benar-benar enak banget. Ini wajib buat kalian coba. Nah, itu dia tadi cara membuat kue lapis gulung dari tepung tapioka. Cara buatnya sangat mudah sekali, tapi rasanya benar-benar mantul. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.